Kali ini kita akan bahas tentang perampokan terbesar dalam sejarah. Ternyata nilai dari perampokan tersebut adalah setengah cadangan devisa negara Bangladesh. Gila banget kan? What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kita, dimana lagi kalau bukan di Garis Fakta. Kali ini kita akan bahas tentang perampokan terbesar dalam sejarah. Kok bisa ya perampokan ini dikategorikan sebagai perampokan terbesar dalam sejarah? Memang apa sih yang dirampok? Siapa perampoknya? Berapa nominal perampokannya? Tentunya kalian penasaran kan? Tenang guys, kita akan bahas tuntas di sini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang perampokan terbesar dalam sejarah ini terjadi, ya, saya mengajak kalian untuk subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya, lalu like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja ke cerita faktanya bagaimana perampokan terbesar ini bisa terjadi. Jadi perampokan terbesar ini terjadi di negara Bangladesh. Emang apa yang dirampok? Yang dirampok itu ternyata adalah perbankan Bangladesh, yaitu tepatnya Bank Sentral Bangladesh. Wow, sekelas Bank Sentral dirampok men. Kalau di Indonesia itu BI ya. Pernahkah kalian dengar BI itu dirampok, dicuri, atau dibobol? Jujur ya, saya nggak pernah dengar. Karena sistem keamanan Bank Sentral itu udah berlapis-lapis bro, udah ketat banget. Nggak mungkin, nggak semudah itu, nggak sebodoh itu negara membuat sistem keamanan Bank Sentral. Nggak semudah itu dibobol. Tapi nyatanya di negara Bangladesh, Bank Sentral Bangladesh bisa dibobol, bisa dirampok, dan nilainya itu sangat besar banget. Memang berapa sih nilainya? Ternyata nilai dari perampokan tersebut adalah setengah cadangan devisa negara Bangladesh. Gila banget kan? Bayangkan kalau setengah cadangan devisa Indonesia itu dirampok bro. Kan panik banget kita kan sebagai warga negara, dan pemerintah juga pasti panik banget. Nah, kembali lagi ke Bangladesh. Emang siapa yang ngerampok? Ternyata yang ngerampok ini adalah sekumpulan hacker, peretas. Ya, bisa dibilang ini sebuah lembaga atau organisasi hacker yang melakukan kejahatan di seluruh dunia. Organisasi hacker ini bernama Lazarus Heist. Lazarus Heist sendiri dibentuk di negara Korea Utara. Tapi kita nggak tahu ya orang-orangnya, hacker-hackernya ini berasal dari negara Korea Utara atau bukan. Tapi menurut saya sekumpulan hacker ini, sekumpulan peretas ini berasal dari berbagai negara. Dan kita jumlahnya juga nggak tahu berapa dari kelompok hacker Lazarus Heist ini. Mungkin puluhan atau ratusan atau ribuan bisa jadi. Dan hebatnya Lazarus Heist ini dalam melancarkan aksinya itu tanpa jejak sedikit pun. Memang organisasinya aja yang bisa ditemukan, Lazarus Heist namanya. Tapi orang-orangnya kemana? Gak ada bro. Sampai sekarang dari 2016 lalu sampai 2021, hampir 2022, hampir 6 tahun men, satu orang pun dari Lazarus Heist ini tidak ditangkap. Meskipun aksi perampokan ini dibilang amazing atau hebat, tapi saya tidak membenarkan tindakan dari mereka ya. Sama sekali tidak membenarkan. Ini jelas kesalahan, ini jelas kejahatan yang dimana-mana ini adalah sebuah tindakan yang dilarang. Saya menceritakan semua ini karena saya ingin meningkatkan kewaspadaan untuk kalian yang mempunyai perusahaan atau organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan. Waspadalah kalian karena uang kalian pasti banyak diincar oleh peretas-peretas di sana. Jadi itu ya kategorinya ya. Yang dirampok adalah perbankan, bank sentral. Kemudian nilai nominalnya perampokan ini adalah setengah cadangan devisa dari sebuah negara dan tanpa jejak sedikit pun. Oke, kita langsung ke kronologisnya bagaimana Lazarus Heist ini, kelompok peretas ini melakukan aksinya. Jadi pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Februari tahun 2016 lalu, tepatnya pada hari Kamis sampai hari Minggu, kelompok Lazarus Heist ini melancarkan aksinya. Jadi pada tanggal 4 jam 8 malam waktu Bangladesh, Lazarus Heist ini melancarkan aksinya dengan cara membobol sistem transaksi Bank Sentral Bangladesh. Di Bangladesh sendiri, perbankan Bangladesh mempunyai sistem libur itu pada hari Jumat dan Sabtu. Jadi kalau di Indonesia Sabtu Minggu ya, tapi kalau di Bangladesh itu adalah Jumat Sabtu. Jadi pada hari Kamisnya, Lazarus Heist ini melancarkan aksinya pada malamnya. Jadi setelah karyawan perbankan Bangladesh ini pulang semua, di sanalah kelompok peretas ini dengan sangat leluasa membobol sistem keamanan Bank Sentral Bangladesh. Kemudian hari Minggunya mereka masuk. Pada hari Minggu, lantai 10 di Bank Sentral Bangladesh terjadi kepanikan karena ada sebuah printer yang bekerja mencatat rekaman transaksi-transaksi antar negara, antar bank sentral. Itu mati printernya men. Bayangkan coba kalau kalian kerja di bank sentral tersebut, pasti panik ya. Saya aja kerja di kantor nih ya, ada kesalahan dikit aja, bingung banget. Takut dipecat lah, takut di SP, takut dimutasi, takut nggak diterusin kontraknya. Apalagi kerja di sekelas bank sentral. Setelah printer diperbaiki dan normal kembali, terjadi kepanikan yang lebih gila lagi di lantai 10 pada waktu itu. Karena ada sebuah transaksi yang tidak dikenal muncul di printer tersebut, yaitu sejumlah 35 transaksi
berupa perintah penarikan uang di Bank Sentral Amerika Serikat, pasti lebih panik lagi nih dari mana transaksi ini muncul sampai nilainya 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan setelah itu pimpinan Bank Sentral Bangladesh ini melakukan konfirmasi, menghubungi pihak dari Bank Sentral Amerika Serikat, mengkonfirmasi untuk membatalkan 35 transaksi tersebut. Nah, di New York ternyata memiliki sistem libur dan hari yang tidak sama dengan negara Bangladesh. Di New York memiliki sistem libur perbankan yaitu tepatnya Sabtu dan Minggu, sama dengan Indonesia. Otomatis dong ya, ketika mereka konfirmasi untuk membatalkan sebuah transaksi tersebut, tentunya waktu di Amerika Serikat itu adalah malam Minggu. Ini kan sebuah kejahatan yang benar-benar direncanakan, memanfaatkan beda waktu dari sebuah negara juga. Otomatis mereka tidak bisa konfirmasi transaksi-transaksi tersebut. Tapi di sini untungnya dengan segala kecanggihannya, Bank Sentral Amerika Serikat ini mempunyai sistem keamanan perbankan secara otomatis yang otomatis menjaga sistem keamanan bank sentral tersebut. Meskipun karyawan-karyawan pulang semua, tapi sistem keamanan Bank Sentral Amerika Serikat itu masih otomatis berjalan. Dan terbukti dari 35 transaksi yang diperintahkan oleh hacker tersebut, 30 transaksi dibatalkan karena alamat penerimanya mengandung nama jalan Jupiter di Iran. Nah, kalau di perbankan ini seperti ini kan ya. Kita dalam setiap melakukan transaksi di perbankan, nama itu harus benar-benar jelas dan nama kita itu diusahakan jangan diblokir. Kalau nama kita diblokir atau di blacklist oleh sebuah perbankan, otomatis kita itu nggak bisa melakukan transaksi yang benar-benar nyata, bro. Jadi jelas sekali 30 transaksi dibatalkan karena mengandung nama Jupiter. Nah, nama Jupiter ini merupakan sebuah nama yang disanksi oleh Amerika Serikat. Kita tahu lah ya, Amerika dengan Iran, jangankan sebuah jalan, Iran aja udah diblokir sama Amerika Serikat, bro. Sudah tidak mau melakukan sebuah perdagangan atau melakukan transaksional dengan Iran. Dan 1 dari 5 transaksi itu juga nggak berhasil lolos. Jadi ada 30 transaksi yang dibatalkan karena mengandung nama Jupiter. Nah, dari 5 transaksi ini ada 1 nama penerima yang tipu. Tahu nggak tipu? Nama penerimanya tuh salah, men. Jadi hacker ini membuat nama penerima yaitu Salika Foundation seharusnya. Tapi hacker ini membuat kesalahan yaitu Salika Foundation. Sistem keamanan Bank Sentral Amerika Serikat ini tidak membaca penerima tersebut dan mencurigakan istilahnya ya. Dan secara otomatis 1 transaksi itu gagal. Masih ada 4 transaksi lagi, bro. Dan nilainya itu 81 juta dolar Amerika. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1 triliun kalau nggak salah. Ini besar banget. Itu lolos dan ditransfer ke bank RCBC di Manila. Bayangkan kalau 1 triliun itu masuk ke rekening kita secara cuma-cuma. Tapi sekali lagi ya, kita tidak membenarkan tindakan itu. Sebesar apapun nilainya itu tetap salah. Setelah itu pimpinan Bank Sentral Bangladesh ini melakukan konfirmasi lagi karena tercatat 4 transaksi ini ditransaksikan ke bank RCBC Manila. Tapi ternyata di Manila ada perbedaan waktu juga dengan Bangladesh. Dan pada saat itu, pada hari Minggu, Manila sedang merayakan libur tahun baru Cina. Jadi semua perbankan di Manila itu tutup, men. Jadi nggak bisa apa-apa dong. Ya pasrah aja udah gitu. Aduh, nggak bisa bayangkan nih paniknya bagaimana ya. 81 juta dolar, men. Itu lolos ke rekening bank RCBC Manila. 1 triliun loh. Berhasil dirampok. Dan akhirnya para hacker ini mempunyai kesempatan. Karena semuanya perbankan tutup. Yang di New York merayakan malam mingguan. Di Filipina merayakan tahun baru Cina. Jadi para hacker ini dengan leluasa untuk mencuci uangnya. Nah, di mana mencuci uangnya? Karena uang 1 triliun itu nggak bisa langsung diambil kan ya. Kalau di perbankan itu masih dibatasin kan. Berapa harus diambil, berapa harus ditarik. 1 triliun langsung ada di tangan kita, nggak, masih nyantol lah di rekening RCBC itu. Akhirnya para hacker ini mencuci uangnya lewat kasino di Manila. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana hacker ini bisa membobol keamanan bank sentral di Bangladesh? Jadi kronologisnya seperti ini. Mereka ini sudah lama, tidak 1 hari atau 2 hari, tidak 1 minggu atau 2 bulan. Jadi sudah lama banget Lazarus ini mengincar bank sentral Bangladesh ini. Bahkan tercatat 1 tahun sebelumnya Lazarus ini merencanakan ini semua. Sehingga benar-benar matang, sehingga berhasil. Tepatnya pada tahun 2015, Lazarus ini mengirimkan email yang isinya berupa surat lamaran terhadap Bank Sentral Bangladesh. Kemudian file dari surat lamaran tersebut dibuka oleh orang Bank Sentral Bangladesh. Dan ternyata file lamaran ini berupa malware. Malware ini sebuah aplikasi yang dipunyai oleh hacker yang bisa menyusup dan membobol dan masuk ke seluruh sistem keamanan bank sentral dengan leluasa menyebar dan bisa membobol semua transaksi di Bank Sentral Bangladesh pada saat itu. Keren banget kan ya? Tapi sayang ya, kalau kita punya ilmu seperti itu ya gunakanlah ilmu tersebut dengan melindungi negara kita, negara-negara kalian. Kalian udah punya ilmu di atas rata-rata, tidak dipunyai oleh semua orang. Lebih baik gunakan ilmu tersebut untuk menjaga sistem keamanan bank negara kita. Oke, dan setelah menyabotase semua sistem keamanan, masuklah aplikasi tersebut ke
suatu printer yang tadi mati, sehingga printer tersebut bisa diretas dan terjadilah perintah penarikan uang sejumlah 1 miliar dolar Amerika yang saya jelaskan tadi. Dan mereka para peretas ini sudah membuat rekening terlebih dahulu, tepatnya 1 tahun sebelum mereka membobol Bank Sentral Bangladesh ini. Dan persyaratan pembukaan rekening tersebut, mereka menggunakan SIM palsu, makanya Lazarus ini sulit terlacak karena SIM mereka itu palsu untuk pembuatan rekening di RCBC Manila. Mereka benar-benar udah siap banget untuk merampok sebuah bank, untuk meretas sebuah sistem keamanan transaksi Bank Sentral Bangladesh. Jadi mereka juga merencanakan bahwa di mana uang ini diperintahkan untuk ditarik, di mana uang ini diperintahkan untuk dicairkan. Nah, mereka juga memanfaatkan perbedaan waktu antar sebuah negara. Jadi yang saya jelaskan tadi, hacker ini sudah merencanakan perbedaan waktu. Di Bangladesh adalah hari Minggu, di New York malam Minggu, dan di Manila mereka melakukan penarikan ketika Manila sedang merayakan Tahun Baru Cina. Jadi nggak bisa dikonfirmasi dong, otomatis transaksi itu berjalan dengan semestinya. Oke, begitulah caranya mereka merencanakan atau melakukan aksi, melakukan operasional mereka untuk membobol atau meretas sistem transaksi keuangan Bank Sentral Bangladesh. Nah, sekarang hasil investigasinya setelah perampokan tersebut, orang yang terlibat dalam pencucian uang di kasino di Filipina tersebut terlacak kabur ke Makau. Tapi kenapa sih harus kabur ya? Kalau emang nggak terlibat, ceritakan aja dengan sebenarnya kronologisnya bagaimana saya mendapatkan orang yang ingin mencuci uangnya di kasino saya. Udah beres gitu aja. Ya mungkin ini adalah sebuah kerjasama yang bagus antara Lazarus dengan orang-orang kasino di Filipina ya. Dan hasil penyelidikan tersebut dipercaya bahwa hasil dari perampokan Lazarus ini akan dilarikan di Korea Utara. Masa sih emang dibuat apa ya nggak? Tapi bisa aja sih ada sebuah negara yang memang menampung hacker seperti di Rusia. Jadi di Rusia itu ada tim hacker yang dilindungi oleh negara Rusia. Dia bernama Maxim Yakubet. Dia sangat dilindungi oleh pemerintah Rusia. Sampai sekarang itu masih ada. Dan pihak Amerika itu benar-benar memohon untuk Maxim Yakubet itu ditangkap karena Maxim Yakubet ini melakukan kejahatan di Amerika dan hidupnya bisa tenang di Rusia dengan berfoya-foya dan bisa menikmati kekayaan dari hasil rampokan tersebut, tapi dilindungi oleh negara Rusia. Tapi negara Rusia mempunyai cerita beda dengan Amerika. Mereka melindungi Maxim Yakubet karena Maxim Yakubet ini bekerja untuk pemerintah untuk melindungi keamanan sistem atau kejahatan cyber dari Rusia tersebut. Padahal Maxim Yakubet sudah pernah melakukan kejahatan di Amerika Serikat. Kembali lagi ke Korea Utara, saya nggak ada sumber-sumbernya juga bahwa Korea Utara melindungi para hacker atau kejahatan cyber dunia. Jadi itu ya, kembali lagi ke perampokan terbesar ini, bahwa kesimpulannya kasus perampokan ini benar-benar menjadi kasus perampokan terbesar dalam sejarah, khususnya di negara Bangladesh. Dan perampokan terbesar dalam sejarah ini mencoreng nama pemerintah Bangladesh dan nama perbankan Bangladesh. Kredibilitas perbankan Bangladesh tercoreng, sangat-sangat tercoreng bro. Setelah perampokan ini terjadi, ternyata gubernur Bank Sentral Bangladesh ini mundur dari jabatannya karena tidak berhasil menjaga uang negara, karena tidak berhasil menangkap para peretas ini, dan tidak berhasil membawa uang 1 rupiah pun yang berhasil dirampok oleh Lazarus ini. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Pesan untuk para hacker yang hebat-hebat ini, tolong gunakan ilmu kalian untuk menjaga negara kalian dari kejahatan cyber, melindungi sistem keamanan negara. Itu lebih baik untuk kalian daripada kalian merampok uang-uang negara lain. Dan mudah-mudahan ya, hacker Indonesia tidak terlibat dalam Lazarus ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.